Amen. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami memuji di Kau. Betapa kami perlu di Kau ya Tuhan. Tuhan berbicaralah sekali lagi kepada kami. Tuhan dapatkanlah kami ya Tuhan. Bisa menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Yang mengasihi di Kau sebagai suami kami. Mengasihi di Kau sebagai Raja kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh perlu di Kau. Amin. Puji Tuhan saudari, topik kita minggu ini yaitu bangsa Israel tidak memiliki raja dan setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya, jadi saya sebenarnya menyimpulkan berita ini saudari bahwa kita bisa menjadi kaum beriman yang durhaka. Ya, jadi ada kisah yang durhaka. Ya. Kisah hakim-hakim adalah menunjukkan bahwa anak Allah bisa menjadi anak Allah yang durhaka. Ya, saya ingin membaca Alkitab buat saudari ya. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyang mereka, bagilah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan dilakukannya bagi orang Israel. Ya, jadi kisah hakim-hakim ini terjadi saudari itu ketika Yosua sudah meninggal, Kaleb sudah meninggal. Jadi angkatan mereka tidak mengenal Tuhan, ya. Kemudian kita baca lagi saudari ya. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Kemudian saudari ayat 14 mengatakan, masih pasal 2 ya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Ia menyerahkan mereka dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh sekeliling mereka sehingga mereka tidak lagi sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Ya. Terus ayat 15 saudari, setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah sehingga mereka sangat terdesak. Ya. Kemudian saudari, ayat 6 pasal 17 ya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya. Kita masuk ke garis besar. Garis besar pertama mengatakan dalam kemerosotan mereka Israel menjadi kacau dalam pemerintahan, penyembahan dan moralitas ya. Jadi ketika kita meninggalkan Allah sebagai raja kita, meninggalkan Allah sebagai suami kita, saudari, bangsa Israel itu menjadi kacau, ya, kacau dalam pemerintahan, kacau dalam penyembahan dan juga dalam moralitas, ya. Jadi saudari, bukan perkara yang remeh kalau kita itu meninggalkan Allah, bukan perkara yang remeh juga kalau kita tidak mengasihi Dia, saudari, ya. Kemudian coba kita berikan gambaran kepada saudari ya, seperti apa sih kekacauan itu ya. Jadi pada saat itu saudari, ketika bangsa Israel meninggalkan Allah sebagai suami mereka, mereka itu memberontak melawan Allah ya. Saat itu ada penyembahan berhala ya. Kemudian perang saudara ya. Kemudian saudari ada permusuhan dan pertentangan antar suku ya. Kita masih ingat saat itu saudari ya, ada satu suku ya hampir musnah saudari ya. Terus yang paling parah berhubungan dengan moral saudari, ada perzinahan, ada percabulan, ada pembunuhan besar-besaran ya. Kalau kita melihat kisah ini ya, percabulannya itu saudari parah ya. Itu berhubungan dengan disorientasi saudari. Jadi masih banyak kejahatan ya. Jadi saudari, saya ingin memberikan gambaran ini kepada saudari supaya melihat bahwa benar-benar kacau ya. Jadi ketika kita meninggalkan Allah, kalau kita dulu mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita menjadi anak Allah saudari, terus kita meninggalkan Allah saudari, ya, ini banyak hal yang terjadi saudari. Ya, masih ingat kisah di Injil yang mengatakan ya, ketika Tuhan berkata, kalau kamu bertobat, ya, kalau kamu percaya Tuhan, ya jangan kembali lagi, ya. Karena ketika bagian kita ini sudah bersih saudari, dibersihkan dari setan-setan, ketika kita kembali kepada yang jahat lagi saudari,
maka setannya itu akan banyak yang datang, saudara. Ya, saudari, betapa mustika mengasihi Tuhan. Ya, jangan kita meninggalkan Tuhan kita. Ya, ini gambarannya sedemikian, saudari. Ya, masih ingat juga waktu itu ada rumah Mika, ya, ada penyembahan berhala. Berhala itu dibawa ke rumahnya, saudari. Ya, saudari, ini mungkin kita melihat dalam pengalaman kita tidak begitu kelihatan, saudari, karena kita masih dalam penghidupan gereja, ya, karena kita masih mengasihi Tuhan, ya. Jadi berita ini saya berharap kepada saudari bahwa berita ini bisa menjadi peringatan buat kita supaya kita tidak meninggalkan Tuhan kita, saudari, ya. Kemudian di garis besar kedua dikatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa menurut pandangannya sendiri. Ya, ini sangat berbahaya, saudari, ya. Seperti apa sih maksudnya tidak ada raja itu? Tidak ada raja berarti apa, saudari? Kita menyingkirkan Allah dan tidak menganggap ada Allah sebagai raja kita. Ya. Jadi padahal pada saat itu, saudari, ya, itu di Silo itu ada tabernakel Allah. Ada imam besar yang memiliki Urim dan Tumim. Tetapi, saudari, bangsa Israel tidak mencari Allah, tidak mencari perintah Allah, ya. Pada saat zaman dulu, ya, kalau orang Israel ada masalah, mereka datang kepada imam besar, nanti imam besar berdoa di ruang Maha Kudus, ya, berdoa di tabernakel Allah, terus ada Urim Tumim, ya, ada yang menyala di dadanya imam itu, saudari. Itu berupa huruf-huruf yang akan berbicara kepada umatnya, ya. Jadi, saudari, saat itu ada tabernakel, ada imam besar, ada Urim Tumim, tapi bangsa Israel tidak mencari Allah. Ini yang dikatakan mereka menyingkirkan statusnya Allah sebagai raja. Hari ini pun, saudari, ya, tabernakel Allah ada di dalam roh kita. Imam besar itu, yaitu Kristus, ada di dalam roh kita. Kita secara praktis memiliki Urim dan Tumim di dalam roh kita, saudari. Tetapi, saudari, dalam penghidupan kita sehari-hari, apakah kita mesti mencari perkataan Allah? Apakah kita mesti berdamba, Tuhan, berbicaralah kepada saya hari ini. Tuhan, jangan lewatkan saya hari ini. Ya, jadi, saudari, ini sebenarnya sangat berhubungan dengan pengalaman kita. Ya, saya khawatir karena kita sudah lama menjadi orang Kristen, ya, pembicaraan Allah itu menjadi sesuatu yang biasa buat kita. Ya, saudari, kalau kita mengingat kisah Gideon, ya, saudari ingat gak Gideon itu? Ya, dia tahu firman Allah. Ya, dia bisa mengulang Taurat, saudari. Dia ingat Allah bisa menyelamatkan mereka. Ya, dia tahu kisah-kisah di Mesir, kisah-kisah di padang gurun. Bahkan dia berkata kepada Allah, mengapa Allah tidak menyelamatkan kami? Ya, dia bisa mengulang, saudari. Tetapi sebelum dia bertemu dengan Allah, dia tidak ada pengalaman dengan Allah. Hari ini pun, saudari, ya, kita memiliki banyak firman Tuhan. FKKP beritanya di mana-mana, saudari. Ya, kita tinggal putar audio, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya, saudari, apakah ada pembicaraan Allah? Apakah ada pemerintahan Allah? Apakah ada dorongan Allah buat kita, saudari? Saudari, itu bisa dilihat dari apakah ada ekspresi Allah di dalam diri kita. Ya, saudari, mudah-mudahan firman ini bisa mendorong kita. Ya, di satu ayat dikatakan, ya, yaitu 1 Timotius pasal 1 ayat 17, bahwa Allah itu, ya, adalah raja kita. Dulu dia adalah raja bangsa Israel, sekarang pun dia adalah raja kita. Ya, Allah adalah raja segala zaman. Dia yang otoritas mutlak sampai kekekalan yang tidak pernah berubah. Ya, kita masuk ke garis besar keempat. Kita perlu diselamatkan dari kedurhakaan dan dari menjadi pelaku kedurhakaan dan melakukan apa yang benar di mata Allah melalui menaati prinsip melayani Allah. Saudari, apakah kedurhakaan itu? Ya, kedurhakaan itu sangat sederhana sebenarnya. Kedurhakaan itu adalah melakukan apapun menurut pandangan sendiri. Inilah satu prinsip juga, saudari. Sebaliknya, ketaatan adalah melakukan apa yang benar di mata Allah, saudari. Ya, jadi hari saudari ada dua prinsip dalam alam semesta, yaitu prinsip ketaatan, prinsip otoritas Allah, melakukan apa yang benar dalam pandangan Allah, ya, prinsip hayat, bergantung kepada Allah, melakukan kehendak Allah. Nah, sebaliknya, saudari, prinsip kedurhakaan, prinsip pemberontakan Satan, melakukan apa yang benar dalam pandangan sendiri,
prinsip pengetahuan baik dan jahat, benar dan salah. Saudari, kita dalam pengalaman ya, di dalam Alkitab juga ya, ini dua jalur ini, dua prinsip ini selalu paralel, saudari. Ya, jadi hari saudari, apapun pelayanan kita ya perlu berada dalam ketaatan ya. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup gereja, saudari, perlu mengakui otoritas Allah, mengakui bahwa Allah sebagai Raja kita, saudari. Jadi kita siap mengatakan kita melayani apapun, saudari, semau kita sendiri tidak boleh, saudari. Itu tidak ada hayatnya, tidak ada otoritasnya, saudari. Jadi, saudari, yang penting adalah dalam prinsip hayat ini, saudari, kita melakukan kehendak Bapa. Amen. Ya, bukan kehendak kita sendiri. Jadi, saudari, kita nggak mau menjadi anak yang durhaka, ya, anak Allah yang durhaka, anak yang semaunya sendiri, saudari, mau melayani kemana seenaknya sendiri, saudari, mau ngerjakan apa semaunya sendiri. Penyegaran pagi, tidak penyegaran pagi, rapopo, saudari. Nah, ini berbahaya, saudari. Ya, baca Alkitab, tidak baca Alkitab, tidak apa-apa, ya, saudari. Ya, sidang, tidak sidang, tidak apa-apa. Nah, ini perlu, saudari, Tuhan mengingatkan kita, jangan semau kita sendiri. Ya, prinsip hayat, ya, itu melakukan kehendak Bapa. Makanya, saudari, di Matius pasal 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudari, kalau kita lihat ayat ini ya, hari ini, saudari, orang yang banyak menyeru nama Tuhan, bukankah kita, saudari? Bukankah kaum saleh dalam pemulihan Tuhan yang sering menyeru nama Tuhan? Tapi ayat ini mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Saudari, kalau kita mau masuk kerajaan Allah, kita perlu menyeru nama Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau mau masuk dalam kerajaan surga, saudari, kita perlu menyeru nama Tuhan dan juga melakukan kehendak Bapa, saudari. Jadi, saudari, hari ini kita perlu ayat ini menegur kita, saudari. Tuhan, aku sering menyeru namamu, ya. Tetapi ya Tuhan, ada berapa perkara saya lakukan menurut kehendak-Mu, saudari. Saudari, menjadi orang Kristen itu punya jalur, ya, punya jalur perlombaan. Tidak bisa seenaknya, saudari, ya. Tidak bisa semaunya sendiri. Ada lomba balap mobil, balap motor, saudari. Itu ada treknya, ada jalurnya, ya. Menjadi orang Kristen pun, saudari, itu ada jalurnya, ada treknya, ya. Tidak bisa seenaknya sendiri, saudari. Misalnya, kalau kita ingin mendapatkan orang, ya, kalau ingin kita mengajak orang percaya Tuhan, saudari, kita tidak boleh memberitakan Injil yang bersalut gula, ya. Tidak boleh hanya menarik dia dengan sesuatu yang lain, bukan Kristus, saudari, ya. Jadi ada garis-garisnya, saudari. Cara kita tidak boleh duniawi, ya. Makanya, saudari, mengapa dalam pemulihan Tuhan hari ini kita tidak ada core, ya. Hari ini kita tidak ada band, ya, saudari. Karena kita tidak mau cara-cara dunia, saudari. Tidak ada door prize, ya. Jadi, saudari, Tuhan mau kita mengikuti perlombaan ini, tapi sesuai track yang Tuhan tentukan bagi kita. Ada garis hayat, ada jalan Tuhan yang kita tempuh, saudari. Nah, saudari, kita lanjutkan ya. Garis besar yang kelima, kekacauan dalam pemerintahan, penyembahan dan moralitas yang tercatat dalam kitab Hakim-Hakim menggambarkan kekacauan satani dalam ciptaan lama. Ya, hari ini pun, saudari, ya, orang-orang yang bekerja, ya, mungkin orang-orang yang kuliah, ya, mungkin sudah melihat bagaimana kekacauan ini, saudari. Baik dalam pemerintahan, baik dalam penyembahan, baik dalam moralitas, saudari. Ya, hari ini pemerintahan juga, saudari, kita lihat banyak orang juga kadang tidak mengakui pemerintahan. Ya, hari ini dalam penyembahan banyak orang yang menyembah berhala, apalagi moralitas, saudari. Ya, sangat-sangat mengerikan. Kita yang punya anak, ya, sungguh perlu berhati-hati, ya. Di dunia internet itu, ya, banyak hal-hal yang melanggar moralitas, saudari. Inilah kekacauan satani dalam ciptaan lama, ya. Saudari, dari dalam alam semesta ini, ya, sebenarnya hanya ada dua sejarah, saudari, ya. Sejarah Allah, ya, dan juga kekacauan satani, saudari. Ini beriringan. Tadi kita sudah singgung, saudari, yang mengenai jalur hayat, mengenai jalur pengetahuan, ya. Tetapi, saudari, kita perlu terdorong, ya, bahwa kekacauan satani ini, ya, sebenarnya adalah untuk membantu ekonomi Allah. Ya, misalnya, saudari, dalam pengalaman kita, ya, kita mungkin sering tertekan, ya,
Apalagi misalnya masalah pandemi ini, saudari, ya. Saudari, banyak ya di masa pandemi ini orang mencari Tuhan, ya. Kenapa ini terjadi, Tuhan? Ya. Banyak saudari di masa pandemi ini orang mencari apa yang sebenarnya. Jadi boleh katakan kadang-kadang kekacauan itu, penderitaan ini, saudari, Tuhan pakai untuk membantu ekonomi Allah. Nah, hari pun demikian, saudari. Jadi kalau kita menderita, ya, kalau kita tertekan, saudari, dalam pekerjaan banyak masalah, ya, kelihatannya seolah-olah tangan Tuhan melawan kita, saudari. Saudari, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Kita mengubah, saudari, ya, kekacauan setan ini, ya, menjadi sesuatu yang mendorong kita untuk melaksanakan ekonomi Allah. Maka dikatakan para pemenang, ya, para pemenang hari ini, saudari, seturut dengan berita kita minggu ini adalah orang-orang yang menaklukkan kekacauan setan ini dalam ciptaan nama dan melaksanakan ekonomi Allah. Bagaimana cara, saudari? Nah, coba kita lihat, saudari, ya. Kita kuat karena anugerah Allah. Ya, saudari, satu ayat saya ingin bacakan buat saudari, ya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Saudari, supaya kita bisa melawan kekacauan setan, ya. Supaya kita tidak menjadi anak yang durhaka, saudari, ya. Kita perlu kasih karunia Allah. Apa sih kasih karunia itu? Allah Tritunggal menjadi kenikmatan kita, ya. Jadi setiap hari, saudari, perlu menikmati Allah, ya, membangun hubungan dengan Allah. Setiap hari, saudari, kita lewati kasih karunia demi kasih karunia, ya. Inilah caranya supaya kita tidak menjadi anak yang durhaka, ya. Saudari, bangsa Israel menderita kekalahan, bangsa Israel jatuh dalam kekacauan setan, saudari, karena meninggalkan Allah. Hari kita bersyukur, saudari, kita dalam gereja lokal, ya, kita sering diingatkan terus banyak firman Tuhan, ya, banyak konferensi video, saudari, banyak anugerah demi anugerah yang kita temukan, ya. Kita perlu menggunakan anugerah ini untuk mengalahkan kekacauan setan, ya, menikmati Tuhan setiap hari, ya. Saya mengingatkan lagi, saudari, ya, jangan remehkan kontak-kontak kita dengan Tuhan, ya. Jangan remehkan seruan-seruan kita untuk berpaling kepada Tuhan, ya. Misalnya, saudari pergi bekerja, ya, bisa mendapatkan kasih karunia. Tempat kerja ketemu ada masalah, ya. Oh Tuhan Yesus, langsung berpaling ke dalam roh kita, ya, menggunakan kasih karunia ini. Begitu kacau, Tuhan. Oh Tuhan, saya perlu dirimu. Inilah seperti kita membawa Tuhan menjadi raja kita, ya, membawa Tuhan sebagai suami kita. Tuhan, aku datang kepadamu. Jadi jangan abaikan suami kita. Jangan tinggalkan raja kita, libatkan dia, saudari. Saudari, Tuhan kita itu sangat senang dilibatkan dalam masalah kita, saudari. Bahkan bolak-balik, ya, kalau kita lihat hakim-hakim ini, saudari, ya, Allah mengutus hakim-hakim untuk mendapatkan bangsa Israel. Bahkan, saudari, dia datang sendiri sebagai hamba. Sebenarnya dia ingin terus-menerus menyalurkan dirinya sebagai kasih karunia kepada kita, saudari. Jadi libatkan Allah kita sebagai raja kita. Tuhan, campur tanganlah dalam penghidupan saya. Tuhan, campur tanganlah dalam urusan saya, saudari. Saudari, situasi sekarang ini tidak begitu enak, ya. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, saudari, begitu distres, ya, begitu tertekan, saudari, ya. Kalau saudari lihat banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, banyak yang PHK, saudari, ekonomi susah, ya, begitu tertekan, saudari, ya. Karena, saudari, kita perlu datang kepada Tuhan kita. Tuhan, saya perlu dirimu, ya. Saya mau kasih karuniamu. Tuhan, tambahkanlah dirimu, ya Tuhan. Jadi kita libatkan Tuhan kita, saudari. Terus yang kedua, saudari, jangan remehkan juga sidang-sidang kita, saudari, ya. Memang mungkin kita dengan susah payah, ya. Saudari, saya ingin berkata kepada saudari, ketika kita meninggalkan Tuhan kita, ya, tidak ada kontak dengan Tuhan kita, saudari. Dalam prinsip sebenarnya kita adalah anak yang durhaka, ya. Sebaliknya juga, saudari, kalau kita mengabaikan sidang-sidang kita, ya, bersama saudari, kita menjadi istri Tuhan kan tidak bisa sendiri. Kita menjadi mempelai Kristus harus bersama-sama, saudari, ya. Jadi kalau kita mengabaikan sidang-sidang kita juga bisa mengatakan bahwa kita juga bangsa Israel atau kaum beriman yang durhaka, saudari. Saudari, kontak-kontak kita pribadi dengan Tuhan, ya, sidang-sidang kita bersama, saudari, sesulit apapun, ya, berat apapun hidup kita, saudari, kita perlu mengusahakan untuk datang kepada Tuhan, berpaling kepada Dia, ya. Kita membelakangi kekacauan setani, kita menghadap kepada Tuhan kita, ya. Saya merasa, saudari, berita ini menjadi dorongan buat kita, ya. Ini sebenarnya berita yang mengingatkan kita
supaya kita lepas ya dari kekacauan setani ya, dari pemberontakan, dari penyembahan berhala, dan juga saudari dari tidak bermoral saudari. Semoga Tuhan merahmati saudari. Saya mungkin sampai di sini saudari. Tuhan merahmati saudari. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudari. Mulia bagi nama Tuhan. Tuhan berkati saudari.